Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam program Sapa Senja. Sore hari ini kita akan belajar untuk menjadi teladan. Teladan itu adalah tupos, patrun atau pola. Jadi menjadi teladan itu menjadi contoh, dapat ditiru. Hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa dunia sekarang ini sedang krisis keteladanan. Karena ternyata banyak orang tua yang tidak menjadi teladan untuk anak-anaknya. Seorang papa sebagai kepala rumah tangga tidak memberi teladan untuk istri dan anak-anaknya. Seorang mama sebagai ibu rumah tangga tidak memberikan teladan yang baik untuk anak-anaknya. Contohnya seperti apa yang saya alami. Ketika saya kecil, saya tidak mendapatkan keteladanan dari mama atau papa saya, bagaimana itu mencari Tuhan, bagaimana itu beribadah. Saya tahu ke gereja itu dari popo saya, oma saya. Kemudian saya diajak ke sekolah minggu, itu adalah gereja rumahan. Di situ saya baru tahu ternyata ada yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya baru tahu yang namanya berdoa, memuji Tuhan. Saya baru tahu. Kemudian baru setelah itu saya mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan sampai saat ini. Itu sebabnya saya mengambil keputusan bahwa saya tidak boleh melakukan hal yang sama untuk anak-anak saya. Itu sebabnya saya menetapkan diri saya bahwa saya harus menjadi contoh, saya harus memberi teladan untuk anak-anak saya. Bagaimana itu beribadah, bagaimana itu mencari Tuhan, bagaimana itu melayani Tuhan. Mungkin juga ada bapak, ibu yang orang tua kita tidak memberikan contoh atau teladan bagaimana berumah tangga yang baik, berkeluarga yang baik seperti apa. Mungkin kita mengalami orang tua kita kawin cerai. Tapi mari saya mengajak kita mau berketetapan hati bahwa itu cukup terjadi sampai saya, stop sampai di saya. Anak-anak saya tidak usah mengalami seperti yang saya alami. Karena itu kita mau mengambil keputusan, saya mau menjadi contoh untuk anak-anak saya. Saya mau menjadi teladan untuk anak-anak saya. Demikian pula atasan tidak memberi teladan kepada bawahannya. Guru-guru tidak menjadi teladan untuk murid-muridnya. Dan mungkin ada juga oknum hamba-hamba Tuhan yang tidak menjadi teladan untuk jemaatnya. Ada pelayan-pelayan Tuhan tidak menjadi teladan untuk jemaatnya. Itu adalah kenyataan yang kita hadapi. Dan kalau mungkin kita berkata, nah bagaimana kalau itu yang kita alami? Kita tidak mendapat keteladanan dari orang tua, dari guru-guru, bahkan dari hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Siapa yang harus saya jadikan teladan dalam hidup saya? Jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Yang paling utama, yang terutama harus kita jadikan teladan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Nah, kata-kata ini Yesus katakan ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi Yesus katakan, Yesus sudah memberikan teladan buat kita, jadi kita harus melakukan seperti yang telah Yesus perbuat buat kita. Kalau dulu, misalnya lagi mengantri untuk membayar, kemudian ada yang menyela, kita mau marah ya. Atau kita ketika mengendarai kendaraan, mobil kita diserempet orang, kita mau marah. Kalau dulu, yang saya pikirkan gini, kalau saya marah-marah, nanti ada orang-orang gereja di sekitar kita lihat, malu kita gitu. Itu dulu. Tapi itu sebenarnya ada baiknya juga. Paling tidak ada wanti-wanti buat kita, jaga-jaga kelakuan kita, takut dilihat oleh orang-orang gereja yang kita kenal, ya, malu-maluin gitu kan. Tapi sekarang saya belajar, ketika menghadapi sesuatu,
Mungkin sesuatu yang bisa membuat kita marah, membuat kita kecewa, bisa membuat kita sakit hati. Saya akan bertanya sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan Yesus yang mengalami seperti saya alami, apa yang akan Tuhan katakan? Apa yang akan Tuhan perbuat? Nah, seharusnya kita belajar seperti itu. Kita belajar meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kita baca juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi sekali lagi ayat firman Tuhan ini katakan, Yesus sudah memberi teladan buat kita. Tinggal kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana cara Yesus menghadapi masalah, persoalan, bagaimana Yesus ketika menghadapi orang-orang yang menentang dia, apa yang Yesus lakukan, kita mau melakukan seperti itu. Jadi yang pertama yang bisa kita jadikan teladan yang terbaik adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kemudian yang kedua yang bisa kita jadikan teladan adalah para nabi. Kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kemarin hari Senin, Kak Andre sempat menyampaikan Sapa Senja tentang teladan pahlawan iman. Jadi dalam kitab Ibrani itu disebutkan banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita teladani, dari Habel, Nuh, Musa, Abraham, Yakub, semuanya kita bisa pelajari. Kita mencontoh, menjadikan perjalanan hidup mereka itu sebagai teladan buat kita. Bagaimana ketika mereka mentaati, melakukan firman Tuhan, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka, itu kita belajar dari firman Tuhan. Kita mencontoh bagaimana para nabi-nabi ini menjadi teladan buat kita. Kemudian yang ketiga yang bisa kita jadikan teladan adalah para rasul. Terutama yang paling menonjol adalah Rasul Paulus. Berkali-kali dalam tulisannya dia katakan, teladanilah aku, teladanilah kami. Ada berkali-kali dia katakan itu. Saya akan buka dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-17. Filipi pasal 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, kita mempelajari melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, bagaimana para rasul-rasul ini, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mengalami penderitaan ketika memberitakan firman Tuhan, bagaimana mereka tetap mempertahankan iman mereka. Itulah yang kita jadikan teladan dalam hidup kita. Jadi kita mempelajari 3 sosok ini yang bisa kita jadikan teladan. Tuhan Yesus Kristus, kehidupan para nabi, kemudian para rasul. Kita akan buka sekarang di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi kita sekarang yang disuruh oleh firman Tuhan, kita sendiri yang menjadi teladan. Teladan dalam berbuat baik. Kalau di dalam Timotius dikatakan menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian kita. Sore hari ini saya mengajak, mari kita mengambil keputusan, kita berketetapan hati. Saya mau menjadi teladan. Sekarang dan di sini, dimanapun Tuhan tempatkan kita,
kita mau menjadi teladan. Saya tahu kita semua belum sempurna, tapi kita mau belajar menjadi teladan. Ketika kita mau, Tuhan akan memampukan kita menjadi teladan yang baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Tuhan memberkati.